2012 kita dapat melihat gambaran bagaimana keadaan Indonesia di sana purba. Ia menggunakan berbagai data seperti fosil, jenis batuan, serta data dari gempa bumi untuk memahami bagaimana daratan Indonesia terbentuk. Sekitar 168 tahun yang lalu, wilayah yang kini menjadi kepulauan Indonesia sebagian besar masih berupa lautan, dan hanya Pulau Sumatera yang masih menyatu dengan daratan Asia. Pulau ini terbentuk akibat tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan daratan Sumatera terangkat dari dasar laut. Hal ini dirasakan pada bukti geologis berupa batuan tua dan endapan laut dalam yang menunjukkan bahwa wilayah ini dulunya berada di bawah laut sebelum pengangkatan tektonik. Memasuki akhir pada Jurassik dan akhir Cretaceous, lempeng India dan Australia mulai bergerak ke utara, mendorong bawah laut sekitarnya. Proses ini disebut dengan subduksi yang merujuk pada suatu proses di mana satu lempeng tektonik masuk ke lempeng lainnya yang di kemudian hari akan mengangkat dasar laut ke permukaan dan melahirkan Pulau Jawa. Sementara ketika lempeng Australia terus bergerak ke utara, pergerakannya akan menuju kepulauan Indonesia bagian timur. Namun, Indonesia sepenuhnya menjadi kepulauan seperti sekarang pada zamannya sebagian besar daratan Indonesia satu sama lain, terutama sebuah daratan besar yang kita kenal dengan Sesaren yang menghubungkan semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dengan daratan Asia. Wilayah ini bisa terbentuk pada zaman es terakhir sekarang karena banyak air laut pada saat itu masih membentuk akibatnya dasar laut yang sekarang berada di perairan dangkal seperti Laut Jawa dan Selat Malaka dulunya merupakan daratan yang bisa dilalui oleh manusia dan hewan. Hal ini berlaku juga di Indonesia bagian timur yang termasuk daratan luas dengan nama Saul yang menyebabkan Papua, Australia, dan Tasmania terhubung satu sama lain. Ada banyak sekali fauna yang hidup di Indonesia. Di antaranya merupakan hewan yang dapat kalian temukan di belahan dunia manapun seperti komodo. Meskipun dia diketahui dulunya berasal dari Australia, sebagai hewan lainnya, dia tetap pertama di kepulauan Indonesia. Dan ada pola migrasi ini diduga sebagai nama lain, dikenal dengan nama Sigalen. Istilah ini merujuk pada bagian selatan lempeng Eurasia yang menjadi inti benua Asia Tenggara yang dikelilingi oleh zona tektonik yang aktif di sebelah barat, selatan, dan timur yang sering mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Ketika lempeng samudera menyusul ke bawah lempeng benua dalam proses subduksi, batuan di dalam bumi meleleh menjadi lava. Magma ini permukaan selama jutaan tahun sehingga membentuk rangkaian gunung api aktif seperti yang kita lihat di Indonesia saat ini.